Sayangilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hada hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu jamaah Zoom ya ataupun jamaah Kopi Uduk yang sekarang berada di studio Shisha TV bersama dengan dua dai berbagi. Saya ucapkan selamat berjumpa kembali, dan hari ini kita akan mengangkat tema kita terkait dengan sebentar lagi atau minggu depan kita akan bersama-sama melaksanakan Idul Kurban, Idul Adha. Dan dalam kegiatan Idul Adha ini ya kita tahu bahwa kegiatan tersebut biasanya umat Islam ini menyembelih hewan kurban. Nah, siapa kemudian yang kira-kira memiliki tanggung jawab atau memiliki kesempatan untuk berkurban, siapa saja orangnya dan apa kriteria orang tersebut? Apakah kita yang berada di tempat ini juga telah memenuhi kriteria? Dan bagaimana kemudian apakah kita dalam tanda petik wajib maksudnya dalam wajib bukan dalam konteksnya adalah wajib hukumnya, tapi mewajibkan diri untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Makanya tema kita adalah derajat berkurban, derajat bagi orang-orang yang berkurban ya. Nah, seperti apa derajatnya di hadapan Allah. Dan untuk memulai acara ini mari sama-sama kita membacakan suratul Al-Fatihah ala hadiniyah wa likulli niyatin sholih ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, mari kita awali dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita Kimo Hai. Silakan Kimo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna
ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, baik itu jamaah Zoomiyah yang berada di rumah masing-masing maupun yang berada di studio Shisha TV, berjumpa kembali dengan saya Agus Sidwar dan juga guru kita Kimohai yang setia bersama. Dan insya Allah kita akan dawamkan ini rutin setiap minggu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, keringanan langkah kaki kita, rezeki usia kepada kita untuk senantiasa hadir. Minimal ini akan menjadi sebuah kebanggaan nanti kita di akhirat bahwa kita termasuk orang-orang memang yang gemar untuk menuntut ilmu. Nah, amin. Jadi jangan dianggap ini sebagai sesuatu yang hanya sekedar sebuah rutinitas kumpul saja. Tetapi ini adalah bagian dari upaya kita sebenarnya untuk menambah pengetahuan kita, menambah keimanan kita. Nah, mudah-mudahan ini menjadi catatan penting, catatan berharga dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi amalan kebanggaan kita di akhirat nanti. Amin. Baik. Nah, ada kisah ini seorang kampung ya, seorang tua, seorang bapak lah yang hidup di kampung. Dia orangnya polos sekali Kimo. Kebetulan si bapak ini adalah seseorang yang ingin belajar untuk berkurban. Nah, dia bawa 1 ekor sapi, ya dia datang ke salah satu kayak pondok gitu ya, pondok, bertemu dengan salah seorang ustadz yang ada di sana. Kemudian dia bilang, "Ustadz, ya izin Ustadz, ada apa Pak? Ini saya ingin berkurban 1 ekor sapi." "Oh ya baik, ini bisa saya terima. 1 ekor sapi ini untuk 7 orang ya Pak ya, keluarga." Betul kan ya? Nah, kemudian bapak itu bilang, "Saya ada 8 orang Pak Ustadz." "Oh nggak bisa Pak, sapi itu ukurannya untuk 7 orang. Tapi anak saya ini masih bayi Pak, masa nggak bisa 1 aja gitu?" Jadi 8. Susah tetap ngotot, "Nggak bisa Pak, ini bukan masalah anak kecil ya, anak kecil atau gede. Ini harus ada ukurannya. Jadi kalau sapi itu untuk 7 orang bukan buat 8 orang. Ya Bapak, orang angkot aja bisa nebeng, masa sapi enggak kan gitu." Akhirnya ini orang sebel. Ya udah kalau gitu saya bawa lagi deh sapinya. Enggak jadi itu sapi, dia disembelih di tempat pondokan tadi. Di tengah jalan dia masih gerendeng aja tuh.
Ketemulah dengan salah seorang ustadz lagi di jalan. Mau ngapain Pak? Ini saya mau kurban. Oh kurban kemana? Ini saya belum tahu nih. Ya udah bisa Pak, di sinilah di tempat saya. Oh bisa Ustadz, bisa. Tapi Ustadz, nah dia langsung ngomong sebelum dia nanti disalahin kan. Saya ini punya satu sapi, ya. Saya ingin berkurban untuk keluarga saya Ustadz. Jumlahnya 7 orang dewasa, 1 balita, anak kecil. Gimana Ustadz? Bisa nggak? Kata Ustadznya, bisa Pak. Wah dia senang nih. Nah ini nih Ustadz yang saya cari ya kayak begini. Terus gimana teknisnya? Gini Pak. Bapak kan ingin berkurban, bahwa kurban Bapak ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kelak ya. Iya betul Pak. Nah nanti Pak, di surga nanti kurban Bapak ini akan menjadi kendaraan. Oh begitu Ustaz? Iya benar. Bapak sekeluarga akan naik Pak. Tapi apa Ustaz? Yang satu kan kecil Pak ya. Iya. Nah, anak kecil itu kan susah Pak kalau buat naik. Jadi Bapak harus ada undak-undakannya. Oh ya Bapak. Nah, undak-undakan itu kambing Pak. Jadi nanti anak Bapak kalau mau naik ke sapi itu naik dulu undak-undakannya baru bisa naik ke sapi. Oh gitu Pak ya? Iya. Jadi gimana? Bapak harus siapin undak-undakannya. Apa? Kambing. Kalau gitu saya siapin 1 kambing. Iya Pak, disiapin 1 kambing. Akhirnya ngejalanin juga dia berkurban. Nah mungkin ini hanya sekedar kelihatannya joke ya. Tapi terkadang cara kita menyampaikan Kimo. Dan masyarakat kan ya dengan berbagai macam latar belakang lah. Gitu. Yang penting bagaimana dia itu ingin berkurban gitu. Bisa berkurban semula keluarganya. Bukan permasalahan dia nggak mampu. Cuman terkadang orang perlu untuk dimotivasi. Nah termasuk diri kita yang ada di tempat ini sekarang dan di Zoom. Apakah kita sekarang termasuk orang-orang memang ya yang apa ya bisa untuk melakukan gitu loh. Bisa untuk berkurban. Ya terkadang ada duit kayaknya pas-pasan nih kalau mau bawa kurban. Nanti gimana ya? Masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, inilah yang akan kita bicarakan. Ya bagaimana derajat orang-orang yang berkurban. Baik, silakan Kimo untuk memulai kajian kita. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat ila akhir ayat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semuanya la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Shisha TV, 2 dai berbagi dalam Zoom virtual, juga jamaah Zoomiyah dimanapun berada. Masih di angka 22 orang, mudah-mudahan terus bertambah dalam kesibukan. Dan kita ada di studio Majelis Kopi Uduk bersama Bapak offline yang hadir di studio ini dengan nuansa lagu selawat, juga ondel-ondelnya selalu ke bawah. Karena kita ada di pinggiran komplek ini, pinggir jalan, jadi suara masih masuk. Apapun itu, yang paling mahal dalam hidup kita adalah diberikan panjang umur serta sehat lahir dan batin. Alhamdulillah ya. Sampai ada istilah begini bahwa syukur itu tidak boleh putus. Dan orang yang bisa bersyukur adalah orang yang sabar. Orang syukur pasti sabar. Orang sabar ujungnya dia bersyukur. Ada lagi yang ngomong bahwa Nabi istighfarnya sehari 100. Kalau Nabi ya 100 kali, umatnya berarti harus lebih dari 100 kali dong. Kalau kita menerjemahkan secara sederhana,
Nabi 100 kali istighfar, itu contoh. Berarti kita umatnya juga lakukanlah sehari 100 kali. Kalau boleh ditambahin, istighfar nggak harus banyak. Istighfar, istighfar, istighfar. Tapi ada hal yang dilupakan. Jadi yang bagus istighfar nggak harus banyak. Sesuailah yang dicontohkan Nabi. Yang harus banyak apa? Syukurnya. Maka dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Bahkan bangun tidurnya esok pagi adalah semuanya disambung dengan rasa syukur. Bahkan kita kerja, bisnis, berpangkat, berjabatan, ya punya hal, punya sesuatu apapun kecil besar harus banyak bersyukur. Nah ini sekarang banyak terjadi orang yang tidak bersyukur. Banyak kurang bersyukur. Kalau kurang syukurnya pasti juga dia kurang sabarnya. Kalau dia kurang syukur ya pasti kurang sabarnya. Kalau dia tidak bersyukur pasti tidak sabar. Nah kita semua yang hadir saat ini insya Allah karena banyak syukur, insya Allah juga banyak bersabar. Di antara syukurnya adalah menjalani kehidupan yang dimaui oleh Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya. Dan di antara rasa syukur adalah beribadah kepada Allah yang ibadahnya, ya, sesuai yang diinginkan oleh Allah, ibadah yang didasari ilmu, dan hadir di majlis ilmu adalah dalam rangkaian bersyukur kepada Allah supaya Allah disujudi, disolati, disembahyangi, ditaati oleh kita dengan ibadah yang didasari dengan ilmu. Mudah-mudahan rasa syukur kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah diterima karena syukurnya, maka akan ditambah lagi. Amin ya rabbal alamin. Tema kita kali ini tentang kurban dan derajat orang yang berkurban. Nabi Ibrahim alaihissalam punya gelar, Pak. Ini saya sering mungkin ingatkan dan info dimanapun berada. Bahkan nabi-nabi itu punya gelar masing-masing sesuai dengan cara Allah menaikkan derajat para kekasihnya. Nabi Musa diberi gelar Kalimullah, nabi yang bisa berbincang-bincang langsung dengan Allah. Ya. Kemudian Nabi Isa diberi gelar Ruhullah. Ya, manusia, nabi, rasul yang diangkat. Ya, ada dua katanya, dua nabi yang tidak dimatikan, yaitu diangkat. Pertama Nabi Isa, yang kedua Nabi Idris. Bawa-bawa pernah dengar ceritanya Nabi Idris? Ya, Nabi Isa dengan peristiwa yang katanya orang salib, padahal diserupailah pemimpin dari kelompok mereka. Nabi Idris itu kalau ngajar dia harus praktek dulu. Untung kita para dai ya nggak harus plek seperti Nabi Idris, repot. Nabi Idris kalau mau ngajari tentang kematian, dia minta kepada Allah, bagaimana aku akan menceritakan kematian kepada umatku kalau aku tidak pernah merasakan mati, ya Allah. Maka dimatikan oleh Allah, kemudian dihidupkan kembali, baru dia ngajar. Semuanya dari sakaratul maut, naza, ya, mati, kemudian dihidupkan, baru dicerita. Ketika Nabi Idris bercerita tentang mau ngajar ya, perihal neraka, dia harus tahu dulu tentang neraka, sehingga ceritanya sesuai dengan ya, apa yang dialami. Dan ketika Nabi Idris mau cerita tentang surga, ya, bagaimana aku akan cerita tentang surga kalau aku tidak pernah tahu dan tidak pernah masuk surga? Nah, ketika diangkat oleh Allah masuk ke dalam surga, ya, karena saking indahnya luar biasa, terbuat bawahnya itu dari seperti lantai air, padahal cermin kaca yang begitu bersinar, dindingnya yang intan mutiara yakut merah, sehingga dilepaskan terompahnya Nabi Idris masuk ke dalam, saking indahnya ya surga. Nggak keluar lagi. Oh, nggak balik-balik lagi. Makanya kita luar biasa bersyukur jadi umat Nabi. Udah ke surga, udah ke neraka, udah ketemu Allah, turun lagi ke bumi. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi demikian tidak mengurangi kemuliaan Nabi Idris alaihissalam. Rasulullah diberi gelar Abdullah. Orang punya ruhnya Allah, kekasih Allah segala macam. Rasulullah Abdullah, hamba Allah, nggak mau dikasih gelar lain. Karena ingin sama, sesuai dengan doa. Dan ada satu doa yang kita sampai sekarang belum ngamalin. Belum ngamalin dan belum tentu berani mengamalkan. Apa doanya? Ya Allah, jadikan aku orang miskin, bersamakan aku di dunia dengan mereka orang-orang miskin, dan kumpulkan aku dalam surga bersama orang-orang miskin. Mau nggak kita ngamalin ini, Pak? Ya, sementara doa kita, Allahumma rzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban wasi'an mubarakan anta khairur raziqin. Ada satu gelar untuk Nabi yang sangat istimewa, dan beliau adalah bapaknya para nabi, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diberi gelar Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Karena ke bawahnya itu banyak nabi dan rasul. Jumlahnya tidak sedikit. Yang kita ketahui 25 nabi dan rasul, ya. Selebihnya 124.000 nabi, 313 rasul. Nah, di bawah silsilah Nabi Ibrahim alaihissalam itu banyak nabi, dan sebelumnya juga banyak, tapi tetap gelar itu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya dua keluarga, keluarga Siti Hajar, keluarga Siti Sarah. Keluarga Siti Sarah anaknya Nabi Ishak, dari Siti Hajar anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ishak turun tuh para nabi. Dari mulai Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Syuaib, terus sampai kepada Nabi Isa. Dari keluarga Siti Sarah, anaknya Nabi Ismail, turun ke bawahnya, itu Bani Jurhum. Di bawahnya itu para bangsawan-bangsawan, raja-raja, pimpinan kabilah-kabilah, terus sampai kepada Bani Quraisy. Kepada kakek Nabi yang kelima, Qusay bin Kilab, sampai kepada Abdul Muthalib, sampai kepada Abdullah, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu dari Nabi Ismail, kemudian Siti Hajar, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Yahya, Musa, segala macam itu dari Nabi Ishak. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam selain gelarnya Abul Bashar, bapak Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul, beliau juga punya gelar Khalilullah, kekasih Allah. Saya bawa tema ini sebenarnya buat dia doang nih, karena bawain lagu kekasih Allah setelah ini. Bayar berapa? Iya, luar biasa ya, nyambung itu pas banget. Iya, beliau punya lagu judulnya Kekasih Allah, nanti kita naikkan. Pokoknya hari ini tidak ada lah yang kecuali emang gratis. Kekasih Allah. Kenapa dikasih gelar kekasih Allah? Karena suka ngurusin orang, Pak. Jadi siapa-siapa yang suka ngurusin Allah, ngurusin orang, maka menyerupai kerjaan Allah. Apa sih kerjaan Allah? Ngurusin makhluk. Baik itu yang hidup atau yang tidak hidup. Ngurusin alam, ngurusin semesta, ngurusin planet, bumi, ngurusin juga matahari, ngurusin juga mereka yang hidup dari malaikat, jin, kemudian syaitan. Syaitan itu diurus juga. Ya, sampai kepada manusia yang fi ahsani taqwim diurus. Termasuk memberi rizki dan makan semua makhluk, itu adalah kerjaan dan urusannya Allah. Maka siapa-siapa orang yang kerjaannya ngasih makan makhluk, dia menyerupai aku. Maka siapa yang menyerupai aku, dia menjadi cem-cemanku, kekasihku. Ya, Khalil. Orang punya nama Khalil. Laki-laki Muhammad Khalil, kalau perempuan Siti Khalilah, kekasih Allah. Ini temanya tema berkurban apa judul lagu yang mau kita bahas ini ya sebenarnya. Ya, kekasih Allah. Tetapi semakin dekat kepada Allah, semakin Allah siapapun dia, dari bangsa manusia, bangsa jin yang muslim, sampai kepada para nabi, aulia, wali-wali Allah,
ya para imam-imam, para sunan-sunan, semakin dekat semakin dibersihkan dosa-dosanya. Coba ngebersihin dosa manusia itu nggak sama kayak kita ngebersihin ikan. Bersihin, dikeluarin, tapi mati ujungnya. Kalau kita dibersihkan batinnya dengan ujian-ujian, puasa membakar dosa. Masuk bulan Ramadan dibakar dosa apa? Dengan puasa, dengan ibadah di bulan Ramadan. Haji, mendekat menyempurnakan rukun Islam, mendekatnya kepada Allah, diuji dengan ibadah kolbiyah hati, ibadah badaniyah fisik, ibadah maliyah harta. Habis-habisan kita lahir jiwa raga. Jangankan dulu, sekarang aja orang sebulan ibadah. Ya, yang ONH umum 40 hari, luar biasa jiwa raga lahir batin. Ya, pikiran, batin, mental semuanya lelah, uang keluar, hati juga ikut, ya aur-auran di situ, diuji mau dekat, ada ujian orang yang udah sampai di sana hawanya pengen pulang mulu, ya padahal udah sampai pas mau pulang, kapan balik lagi, dia aduk-aduk kita perasaan tuh saat itu, ya, nah diuji, termasuk para nabi juga diuji dalam rangka supaya cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangankan kita Pak, sampai Nabi pun kalau misalnya dia ada kesalahan bicara, ujiannya juga ada konsekuensi dari Allah. Contoh, ke Nabi, saat Nabi Yakub memiliki anak, ya, ada 12. Di antara 12 anak itu ada namanya Nabi yang nomor 11, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ganteng. Meskipun banyak dalam riwayat disebutkan Nabi Yusuf gantengnya seperempat. Rasulullah gantengnya itu setengah daripada makhluk namanya manusia. Sisanya itu muka ganteng dibagi-bagi sama kita Pak. Pak Ohim. Udah sisa-sisa gantengnya. Nabi Yusuf katanya ganteng. Sampai perempuan ngelihat Nabi Yusuf tuh nggak berasa motong jarinya itu, ya. Tapi kalau melihat Rasulullah, aslinya lebih ganteng. Bagaimana bisa manusia sempurna itu masih ganteng Nabi yang lain? Itu logikanya gitu, ya. Nah Nabi Yakub melihat Nabi Yusuf nih, timbang kaulah yang terindah, kau yang menjadi harapanku wahai Yusuf, ciptaan semua dikalahkan oleh keindahan tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kau bagaikan bintang. Kau mengalahkan bintang, kau mengalahkan semesta. Mungkin ada ucapan yang berlebihan yang Allah tahu di hatinya. Sehingga ucapan itu membuat Allah cemburu bahwa Yusuf itu hanya makhluk juga dari darah dan keturunanmu. Akulah yang harus kau puji. Karena sebab ucapan Nabi Yakub. Kemudian ketika kakak-kakaknya ngiri dengan Nabi Yusuf, ayah aku pinjam Yusuf, awas jangan, semuanya Yusuf. Sampai yang lain tuh merasa ngiri kepada Nabi Yusuf, diajaklah jalan-jalan, kemudian diceritakan strategi supaya ayah nggak sayang Yusuf lagi. Ya, Yusuf diceritakan bahwa kami maaf ayah nggak bisa bawa pulang, Yusuf ternyata dimakan serigala, cuma membawa baju yang berdarah. Padahal Yusuf itu dimasukkan dalam sumur yang akhirnya ditemukan oleh para rombongan kafilah-kafilah yang berniaga. Dipisahkan Nabi Yakub dari anaknya Nabi Yusuf karena memuji makhluk kurang lebih 40 tahun. Kita sering muji orang Pak, alhamdulillah nggak dipisahin Pak. Ya, muji manusia 40 tahun. Begitu juga Nabiullah Ibrahim. Ini cerita bukan mengurangi dan tidak mengurangi derajat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu tiap hari motong sapi kurban 7 ekor. Potong 7 ekor. Saking senengnya. Dimasak sendiri kemudian kumpul makan. Ya, besok lagi potong lagi kumpul makan. Dan umat tuh ngeliat Nabi Ibrahim, subhanallah. Wahai kau Nabiullah Ibrahim, cinta betul kau kepada kami. Sampai tiap hari kau potong ya kurban kemudian kau hidangkan buat kami. Apa ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam? Jangankan buat kalian, sebagai umatku nanti aku punya anak. Kalau seandainya Allah harus memintaku untuk memotong sebagai cintaku kepada kalian, kepada Allah, akan kupotong anakku. Maka syariat
kurban itu pertama sebagai syariat buat kita penyambung dari Rasulullah terus nyampe kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Juga yang kedua, setiap ucapan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa ucapan? Kisahnya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah dan Siti Hajar pengen punya anak, lama nggak kunjung juga datang. Ketika nongol Nabi Ismail yang saleh, maka potong anakmu, tunaikan janjimu wahai Ibrahim. Nah, kisahnya dengan tadi ada jamarot, ada mimpi yang berkali-kali. Jadi sebelum potong tuh mimpi, ada ulama menyebutkan 3 kali, ada ulama menyebutkan 9 kali. Yang masyhur 3 kali, 3 malam berturut-turut mimpi. Nabi Ibrahim memotong Ismail. Ya. Nabi aja mimpi motong anaknya, kan mimpi yang tidak nyaman itu. Sampai 3 kali masih ini mimpi, ini mimpi, ini mimpi. Setelah itu baru, oh ini dari Allah. Ini kadang manusia mimpi sekali langsung dia sampaikan ini adalah. Ini pelajaran juga buat kita, juga buat keluarga kita. Pah, aku mimpi kamu begini-gini, jangan-jangan kamu bener ya, biasanya feeling. Wah, ini pelajaran. Nabi 3 kali. Ya, baru dia tahu kalau ini datang dari Allah, adalah sebuah kebenaran. Baru mimpi sekali sudah jadi keyakinan. Pertanyaan kita kalau digituin, memang kamu siapa sampai begitu? Mimpi lebih dari 2 kali dengan mimpi yang sama, di jamnya sepertiga malam, dengan kejadian yang begitu rupa dan hati yakin, dan itu kebaikan, serta orang yang mimpi itu ternyata merasa ini datang dari Allah, baru bisa diambil takwil dan tafsir. Makanya ada peristiwa tadi. Nah, artinya Bapak sekalian, ketika kita melakukan hal, kisahnya itu memotong sapi, onta, kambing, ya, kisahnya. Hakikatnya adalah ketika kita mau mengurusi hidup makhluk-makhluk Allah, maka derajat orang yang mengurusi makhluk Allah itu dianggap kekasih Allah meskipun dia bukan nabi. Siapa yang memberi makan manusia 1 orang saja, maka dia seolah-olah memberi makan ke seluruh makhluk yang ada di bumi, di muka bumi, di permukaan bumi. Subhanallah. Syariatnya kurban, syariatnya akikah, syariatnya sedekah, syariatnya infak, syariatnya zakat. Itu sebenarnya dalam rangka supaya kita melaksanakan kerjaannya Allah, saling memberi makan kepada manusia. Maka doanya malaikat setiap pagi turun kepada mereka manusia, Allahumma a'ti munfikon kholafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang senang infak, sedekah, berbagi, mengurusi makhluk sekitarnya, kholafa, ganti yang berlipat-lipat. Dan doa malaikat kepada mereka yang bakhil, kikir, koret, medit, buntut kasiran, pantat kuningan. Ya, doanya Nabi, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikan orang yang mumsik, ngepel, pelit, bakhil, talafa, kehancuran. Itu doa malaikat setiap pagi itu. Maka di antara cara-cara manusia berbagi makanan kepada manusia, berbagi pemahaman, pengertian, bagi juga ilmu, memberikan juga naungan-naungan yang bisa menenteramkan mental, jiwa, hati, juga fisik kepada manusia lain. Maka dia adalah kekasih-kekasih Allah yang dia dibekali dengan ilmu. Termasuk sekarang kita berkurban sesuai dengan namanya koruba. Telah mendekat, yakru sedang mendekat, kurbatan pendekatan, kurbanan mendekat, qorib orang yang dekat, ya, orang yang mendekat, orang yang dekat. Nah, kurban diambil dari kata kurbanan, maka orang yang berkurban dia berusaha sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa ya, kita kayaknya masing-masing pikiran kita itu menerawang gitu. Ketika Kimo bercerita ya kepada kita semua, ini dongengnya sungguh sangat luar biasa. Ini bukan cuma dongeng, ini real ya. Memang ini adalah sesuatu yang pernah yang terjadi ya, yang dialami oleh para nabi. Dan terakhir tadi ditutup dengan kisah bagaimana kisah
seorang Nabi Ibrahim sehingga disebut beliau sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Nah, kita masuk pada konteks berkurbannya. Nah, hakikatnya kita sudah tangkap bahwa sebenarnya ya yang diharapkan itu yang namanya kekasih Allah itu adalah orang-orang yang senang membahagiakan orang lain. Orang-orang yang senang membantu orang lain, orang-orang yang senang melepaskan kesulitan orang-orang lain. Jadi dia tidak pernah diam ketika melihat ada orang-orang yang susah. Nah, pada konteks ini adalah Idul Adha, maka pengorbanan tadi, ya kekasih Allah tadi itu diwujudkanlah dalam bentuk pengorbanan, pemotongan hewan kurban. Nah, sekarang bagaimana ya kita mengaplikasikannya? Saya pernah mendengar, Kimo juga waktu itu pernah menyampaikan ya hadis tentang haji. Ya, sempat Kimo menyampaikan ketika seseorang bisa makan dalam sehari itu 1 kali dan dia wafat belum sempat menunaikan haji, maka dia tinggal memilih meninggal dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Nah, ini haji yang persiapannya, yang dananya jauh lebih besar. Nah, bagaimana dengan kurban? Apakah kita juga bisa mentamsilkan? Artinya begini, ya ketika kita bisa makan sehari 3 kali, kemudian kita tidak berkurban nih, sementara mungkin kita punya duit, walaupun duitnya pas-pasan gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kemudian ya udah deh kurban aja lah, insya Allah Allah akan gantikan, insya Allah Allah akan berikan rezeki. Sementara mungkin di dalam diri kita masih ada prioritas lain yang akan diberikan, yang akan dibelanjakan untuk uang yang kita miliki tersebut. Nah, ini kan agak dilematis ini. Nah, bagaimana kemudian kita bersikap? Bagaimana kemudian kita ingin menjadi kekasih Allah di dalam Idul Fitri, Idul Adha ini? Ya, apakah kita juga akan melakukan kurban seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lain? Oke. Kita bicara tentang hukum dulu berarti ini. Haji itu kan termasuk rukun Islam. Kalau rukun Islam itu berarti harus dipenuhi. Kita akan sempurna Islam ketika rukunnya juga penuh. Kita belum sempurna sebagai Islam ketika ada rukunnya yang tidak sempurna. Syahadat sudah, sholat dilakukan, puasa, zakat, haji dilakukan. Sempurna rukun Islam. Tinggal dia milih tuh. Ya, wafatnya mau su atau husnun. Ya. Tapi ada harapan kesempurnaan Islam itu hidangan hidayahnya lebih banyak. Bagaimana dia akan bisa penuh hidangan hidayah kalau kewajibannya kepada Allah sendiri belum dia penuhi dengan memenuhi tiang-tiang. Nah, rukun itu tiang kan. Bangunan tiangnya ada 4, kurang 1 gimana kira-kira? Begitu aja udah. Ya. Nah, ketika kita bisa bicara, ketawa, hai, kemudian rukunnya kurang, tiangnya kurang, membahayakan. Tapi ada catatan, manis tato'a ilahi sabila, bagi mereka yang punya bekal. Sebenarnya bicaranya bukan masalah mampu. Kalimat mampu itu dimudahkan oleh kita. Bagi mereka yang punya bekal. Bekalnya buat yang pergi, bekal yang ditinggalkan. Karena saat itu manusia itu ya tinggal nggak bisa jauh-jauh. Tapi semuanya dipanggil. Sebagaimana kita itu setiap orang dikasih hidayah. Cuma mau diterima atau ditolak. Tergantung kepada dianya. Maka kalau ada orang bilang haji itu nggak dipanggil, siapa bilang? Karena panggilnya sudah datang. Kapan? Ketika Nabiullah Ibrahim setelah ada Nabi Ismail selesai dengan hasil melewati pas pisau itu menempel di leher Nabi Ismail. Memang udah mau disembelih aja udah. Set kecepatan malaikat mengganti Nabi Ismail dengan ya, gibas, cet langsung yang dipotong oleh Nabi Ibrahim itu memang benar Nabi Ismail. Ketika pisau itu bergesek, itu kan seberapa detik cahaya itu sudah berganti gibas. Jadi nggak ada tuh. Ini kira-kira Allah ganti apa nih? Nggak ada. Betul-betul gesek aja set langsung. Allah lihat keikhlasan Nabiullah Ibrahim untuk engkau, untuk engkau. Ayah, tunaikan. Aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu wahai Ismail. Ya. Apa jawaban anak soleh? Wahai anakku, aku bermimpi berkali-kali
Ya, bahwa aku menyembelihmu. Allah yang memerintahkan aku. Kaifa taro? Bagaimana kau memberi saran untuk berkomentar atas mimpiku itu? Jawaban Nabiullah Ismail. Ya abatif alma tu'maru. Wahai ayahku, tunaikan apa yang telah kau perintahkan dari Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau mendapatkan orang yang sabar. Luar biasa itu, Pak. Nak, kita ngomong anak kita, Bapak mimpi nyembelih kamu. Gimana, Nak? Ya, apa kata anak kita? Mulai kapan bapak gua PA? Atau anaknya ngomong juga, Bapak mimpi menyembelih kamu, Nak. Sama, Nak. Bapak ya anak juga, saya juga mimpi Nyembelih bapak. Kurang ajar tuh anak itu. Ayo, Nak, bagaimana kita saling nyembelih kan gitu. Tapi luar gini, Kibo. Itu gini ya, saya hanya membayangkan bahwa betul-betul tanpa ada apa ya sesuatu yang membebani. Jadi benar-benar tuh ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail sampai istilahnya terakhir detik, sepersekian detik terakhir itu tidak pernah terbayang akan diganti dengan Perangnya kambing. tidak di situ. Perangnya bukan ketika golok tuh nempel di leher Ismail. Perangnya adalah ketika mimpi 3 malam itu berturut-turut. Perang di situ. Jadi itu tuh udah benar-benar Udah yakin eksekusi sudah. ya. Setelah mimpi berkali-kali, mimpi, barulah bicara. Nak, aku bermimpi, bla bla. Udah, lakukan ya Allah jika memang diperintah Allah. Bukan ini ya, bukan cerita aja pada saat mengasah pisau. Udah terus dari mulai berangkat itu, dari tetap mulai dalam konteks bahwa itu yang disembelih tetap anaknya. Karena anaknya sudah oke, dia sudah yakin dari Allah. Jadi kan cerita keluarga Rasul. Kenapa? Kenapa Rasulullah itu melanjutkan syariatnya Nabi Ibrahim? Sebab kalau Nabi yang lain diuji cuma beberapa saja. Gitu. Nabi Musa diuji dirinya. Nabi Yakub diuji diri dan anaknya. Nabi yang lain diuji istrinya. Nabi yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam itu diuji semuanya. Siti Sarah diuji 80 tahun belum punya anak. Kemudian mengandung di usia 80 tahun. Siti Hajar diuji oleh Allah, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim sedang menyusui, ya, tidak punya air susu. Nabi Ismail ditinggalkan, wahai suamiku, kau mau kemana? Ya, ditinggalkan sampai ada peristiwa sa'i dari Sofa ke Marwah. Nabi Ismailnya diuji akan disembelih. Nabi Ibrahimnya diuji. Jadi satu keluarga itu diuji. Bahwa cerita Nabi Ibrahim. Kenapa Rasulullah itu melanjutkan syariatnya Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim satu keluarga, semua satu orang itu diuji oleh Allah. Dan dia menjadi ikon. Di samping dia bapaknya para nabi, dia juga sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Yang di bawahnya itu dengan segala perbuatannya, amal-amalnya. Tapi lolos ujian, ketika diuji masing-masing, maka ketika selesai Ismail itu diganti dengan Gibas, kau lulus, maka benahilah rumah Allah Ka'bah. Dibenahi rumah Allah Ka'bah, dibantu Nabi Ismail. Kemudian, wahai Ibrahim, panggil manusia, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik. Kau berdiri naik, panggil semua manusia untuk sampai ke rumahku dalam haji. Bil haji atuka rijal, nanti datang orang laki-laki perempuan. Jadi panggilan haji itu sebenarnya sudah ada. Dengan panggilan labbaik tadi. Sudah. Wa'adzin, dipanggil. Ya, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dipanggil, hai kalian ayo datang sini. Jadi panggilannya udah datang, ongkosnya dikasih nggak sama Allah? Udah, ongkos udah dikasih bro. Ya nyampe ke tangan bapak beli motor. Kata Allah kepada malaikat, udah store belum ke travel? Belum. Kurang kali malaikat. Tambahin, Mikail tambahin lagi. Nyampe ke rumah, ke tangan bapak, beli mobil. Gitu loh. Udah store belum ke travel? Belum. Coba kasih lagi. Ya, kasih lagi lebih gede. Bonus dari bos. Wow, pangkat karir jabatan naik terus. Nyampe ke tangan kita. Beli rumah, beli apartemen, beli emas. Istrinya beli tas. Kemudian beli villa, beli ini, beli itu, beli itu. Ketika ditanya sama tetangga, Bapak kok belum haji? Belum ada panggilan. Kita sering memfitnah Allah di hadapan manusia.
Astagfirullahaladzim. Sekarang bagaimana dengan haji yang wajib menjadi rukun Islam? Kalimat man istata'a bagi yang mampu itu bagaimana? Kalau tadi hadis yang disampaikan Ustaz, siapa yang mati dia belum berhaji sementara dia mampu makan sehari sekali, maka silakan pilih mati menjadi Yahudi atau Nasrani. Oke lah, masih banyak hal yang dipikirkan meskipun gak ada habisnya. Minimal dengan kurban yang hukumnya sunnah muakkadah, sunnah mendekati wajib. Kalau belum mau menyempurnakan rukun Islam yang panggilannya sudah datang, ongkosnya sudah dikirim setiap hari, setiap saat, seliweran tuh kepakainya buat apa aja. Minimal ada cara buat mendekat kepada Allah. Tahunan, apa itu? Qoruba yakrubu kurbanan. Berkurbanlah 3 juta, 4 juta, nabung tiap hari, kemudian dipotong setiap helai rambutnya, mendapatkan satu kebaikan dan menghapuskan satu keburukan. Sebanyak apa bulu yang ada dalam sapi, kambing, unta, kerbau, gibas itu, sebanyak itulah ya akan menghapus dosa dan mendatangkan kebaikan. Kayaknya pilihlah kambing yang banyak bulunya, Pak. Iya. Iya, jangan yang botak ya. Emang ada kambing yang botak? Maksudnya karena ada kambing yang bulu tebal sama yang enggak gitu. Sekarang kalau bicara tentang derajat, lebih baik yang satu sapi bertujuh atau satu kambing satu orang? Lebih afdol mana, Pak? Jawaban udah benar. Satu kambing untuk satu orang lebih afdol daripada satu sapi untuk 7 orang. Kita kan sering latihan tuh. Di komplek kita juga latihan. Ayo biar dapat sapi, latihan. Itu baru tarbiyah. Sebenarnya aslinya satu sapi, 1 orang. Satu kambing, 1 orang. Meskipun Rasulullah pernah, aku potong 1 kambing gibas ini untuk diriku dan untuk umatku. Nabi pernah. Makanya ada orang 1 kambing buat 1 keluarga. Tadi cerita, nggak bisa. 7 orang dewasa, 1 ini nggak bisa. Yang 1 ini nggak bisa nebeng. Orang motor bisa nebeng, mobil bisa nebeng, angkot bisa nebeng. Gitu. Akhirnya orang tuh pergi. Kemudian ketemu lagi yang tadi ya 1 sapi. Tapi kita ada undak-undakan, Pak. Undak-undakannya kambing, Pak. Gitu. Padahal buat orang yang baru akan melaksanakan, Pak, Bapak 1 sapi buat Bapak sendiri boleh. 1 sapi buat 7 boleh, 1 sapi buat serumah boleh. Bapak atau mau niatin kalau Bapak mau nolong orang sekomplek, 1 sapi buat orang sekomplek juga boleh. Kalau sekomplek itu yang tidak ada yang mampu, Bapak lapang dada 1 sapi angkut semua orang yang di komplek. Begitu, boleh. Dalilnya bisa kemana? Cuma tidak sembarang dalil ketika ada orang yang mampu, duitnya ada, 1 buat 1 keluarga. Yang afdol 1 kambing 1, 1 sapi 1. Terus 1 sapi 7 orang. Tarbiyah, Pak, latihan. Tapi yang jadi masalah tiap tahun latihan mulu. Itu. Ayo aja 1 sapi 7 orang, 1 itu latihan. Yang biasa kambing, pengen sapi belum mampu, gabunglah 1 sapi 7 orang. Sekali tahun pertama, tahun kedua masih sapi 7 orang, tahun ketiga sapi dia sendiri. Masya Allah. Gitu. Jangan latihan terus. Terus milih lagi harganya juga. Iya, nawar. Ya orang kan nawar dari 4 juta sampai pencet 3 juta. Sebenarnya kan harga itu macam-macam. Karena orang kan modalnya dari bibit kemudian juga pakan dan segala macam. Ya orang mau-maunya. Sebenarnya gini. Al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala bergantung kepayahannya. 4 juta. Uangnya ada 3 juta. Ya Allah 2 hari lagi saya harus beli kurang 1 juta. Kemudian dia nyari. Ya. Repotnya adalah ikhtiar. Mencari kekurangannya. Bukan repot nawarnya. Beda meskipun dapat harga 3 juta atau harga 4 juta juga. Tapi beda juga Kimo. Dari yang gak ada duit, ya kan berusaha mencari duit yang 2 juta untuk beli kambing yang 2 juta. Iya dong. Iya kan. Iya dong. Kalau tadi kan 2 juta dia punya 2 juta. Ingin beli kambing yang 4 juta. Berarti dia kan nyari 2 juta. Lah ini gak punya duit. Pengen kurban, nyari kambing yang 2 juta. Jadi dari 0 ke 2. Kalau tadi dari 2 ke 4. Tadi itu orang itu yang begitu, dia mungkin udah lama dengerin. Ya hebat lagi, baru dengar malam ini, besok dia berkurban. Masya Allah. Ayo. Kayak itu pada lihat dong dari mata-matanya kelihatan nih satu orang 1 kambing nih. Iya, dia Pak
Ya kayak Pak Ohim lagi mikir motor mana yang mau kejual gitu. Karena apa? Kalau memang dibagi orang tuh biasa, tapi ternyata saya lupa nih. Tahu-tahu udah Idul Kurban, udahlah jual dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Mendekat lewat sholat, nggak banyak kehusunya, banyak kehusunya. Sadat, banyak juga perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada syirik. Puasa, Senin Kamis enggak, bulan puasa masih banyak ngomongin orangnya. Zakat, hartanya juga nggak ada, ya 2,5%-nya apalagi. Haji, aduh nunggu ini, kurban. Gitu. 3 juta, 4 juta keluarkan. Pertama dikasih pahala, dihilangkan keburukan, belum lagi diganti oleh Allah. Karena ayatnya jelas, manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang kepadaku dengan satu kebaikan, siapa yang mendatangiku dengan satu kebaikan, baik amalan wajib atau amalan sunnah atau amalan mubah yang betul-betul lillah karena aku, ya ilayya untuk diriku, niatnya ikhlas aku, falahu asyru amsalihha, baginya 10 ganti kebaikan minimal. Kemudian yang kedua, ya seperti mendapatkan 700 kebaikan maksimal. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan mengganti hal berlipat-lipat tak terhingga. Gitu. Masya Allah. Oke. Jadi sih sebenarnya Pak ya paling bagus tuh kalau kita ini semuanya patungan bikin peternakan setelah ini ya. Jadi tahun depan itu ini udah nabung dari pik-pik gitu loh Kimo. Jadi punya tanah kan. Yeah. Nah jar tanah dijadiin. Enggak, di sini aja nggak apa-apa. Kan ayam udah, iya, udah, merah kolam kambing. renang udah jadi Nah, kolam jadi ikan. kambingnya udah dinamain tuh Pak Andri, udah dari kecil gitu, dari piknya. Jadi gimana tuh kambingnya udah dikasih nama Pak Andri gimana? Kimo. Nah itu kan jadi tinggal nungguin setiap kali Idul Adha kita udah tinggal nyembelih. Idealnya sih begitu ya, jadi peternak juga. Oke. Jadi bukan kesulitannya mulai berkurban, kesulitannya adalah mengetok palu pertama kali keyakinan kepada Allah bahwa semua syariat yang wajib sudah dipenuhi. Bagaimana kita akan mudah melaksanakan yang sunnah kalau yang wajib masih ada yang belum dilakukan. Gitu loh. Nah, PR kita ini banyak Pak. Yang wajib fardu udah belum. Ketika udah, yang sunnah udah belum. Yang fardu supaya dicintai oleh Allah, gugur kewajiban. Yang sunnah dipenuhi supaya dicintai oleh Rasulullah. Setelah dipenuhi yang untuk Allahnya, yang wajib-wajib fardu-fardu. Yang sunnahnya setelah dipenuhi untuk Rasulullah. Yang sunnah-sunnah tinggal nyari yang mubah. Ya, berbagi yang mubah. Berbagi hadiah beda. Seperti kalau akikah itu kan buat orang yang hidup mati boleh. Kurban ini untuk yang hidup. Nah, boleh nggak saya berkurban untuk ayah saya ya udah meninggal? Nggak wajib Pak. Karena kurban itu mendekatnya orang hidup kepada Sang Maha Hidup. Tapi dia punya nazar, belum sempat ditunaikan kurbannya. Nah, itu beda lagi. Mau hidup, mau mati, maka berkurban menjadi wajib fardu ain ketika ada nazar gitu. Insyaallah. Oke. Sekarang mungkin kita nih udah jam 9 lewat. Kita bicara mengenai hal teknis Kimo. Ya, barangkali ada yang mau ditampilkan syarat-syarat rukunnya dan segala macamnya. Saya bisa sampaikan, mungkin ada yang hafal tidak hafalnya, tapi juga bapak-bapak pasti banyak lupanya karena banyak juga ya rinciannya. Silakan ditayangkan Bang Ramdan 10 derajat orang yang berkurban. Ya, ini sebagai kewajiban supaya kita ya tidak dituntut. Kita sudah ngasih tahu bapak-bapak. Ya, digedein aja itu. Ya. Yang pertama apa tuh? Oh, kecil sekali itu tulisannya. Makin kecil makin sulit dipahami, makin sulit juga berkurban. Nah ini nih. Ya derajat orang ya. Pertama derajat itu naik dari mulai saya mau kurban itu udah naik tuh. Udah mulai mendekat. Terus udah mulai ngitung saldo, ngitung duit, udah mulai naik tuh. Ya. Udah jangan kecil. Gedein aja tadi nggak apa-apa. Ya, tega bener saya lagi nerangin begini dikecilin lagi. Suka begitu ya. Ya dari mulai kapan naik derajat? Dari mulai dia saya mau niat. Itu sudah mulai itu. Yang kedua ya orang yang berkurban amalannya disukai Allah. Jadi amalan dia tidak hanya kurbannya itu, semuanya jadi disukai. Karena apa? Sudah mulai mendekat.
Dan orang berkurban nggak mungkin dia akan bermaksiat. Ketika dikurban, pasti dia mencoba untuk, namanya dia lagi dekat Allah, lagi mendekat kepada Allah, lagi mendekat rumahnya bupati. Sebut-sebutnya dia aneh-aneh kan, pasti kan lurus fokus sama bupatinya. Kepada Allah juga semua selain yang kurban, amalan lain juga akan naik derajat, disukai oleh Allah. Yang ketiga, dihapus keburukannya. Setiap kita punya keburukan. Saya udah ngomelin Bang Ramdan supaya digedein, ternyata ini sinyalnya habis, kecil juga di laptop saya. Emang nggak boleh emang ngomel marah. Yang keempat, menyelamatkan dari bahaya dunia dan akhirat. Amin, mudah-mudahan. Yang kelima, mendapatkan kasih sayang. Berarti mendapatkan Rahman dan Rahim. Ya, alhamdulillah Pak Ohim tuh. Ya. Yang keenam, amalan yang paling dicintai oleh Allah, kurban. Makanya dapat gelar Holilullah. Ya, termasuk orang yang menciptakan lagu kekasih Allah. Kata dia. Kemudian yang selanjutnya ketujuh, dianggap memuliakan syiar. Syiar. Suara dari mana? Hah? Hah? Lagi acara apa? Iya, acara teriak-teriak. Yang syiar Islam, orang yang kurban syiar. Orang syiar itu ya di perusahaan-perusahaan marketing itu derajatnya bahkan udah nyaingin owner, komisaris dan dirut mungkin. Ya, marketing tuh dipersenjatai oleh Ujung Allah. tombak marketing. Ya, ujung tombak perusahaan. Bahkan biaya promosi itu setengah biaya produksi. Maka pelakunya kok hilang lagi malahan. Yang delapan, mendapatkan jalan kebaikan dunia dan akhirat. 9, didoakan malaikat. Masya Allah. Dan yang terakhir, pahala kebaikannya untuk keluarga dan orang terdekat. Di stop aja itu. Ya. Ya. Terus lanjut. Ya. Yang kedua, slide keduanya. Ya, ketentuan saat menyembelih, proses penyembelihan hewan kurban didahului dengan baca basmalah. Kedua, baca sholawat. Selalu begitu, atas nama Allah, atas nama Nabi. Ketiga, menghadap arah kiblat. Ya, bagi hewan yang disembelih dan orang menyembelih. Jadi orangnya sama hewannya ngadap ke kiblat juga. Gitu. Makanya ya ini diperhatikan sampai ke sana. 4, baca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kelima, berdoa agar kurban diterima oleh Allah. Ditakyin, takyin tuh baik itu orang yang berkurbannya atau orang yang menyembelihnya, itu mewakili cukup. Ya, yang bagus memang orangnya itu ketika yang berkurban itu hadir, dipotongkan oleh orang terus hadir, itu memang berbeda itu proses jiwanya tuh. Ya Allah, ini kambing saya, ini kurban saya, Bismillahirrahmanirrahim, ikut naikin dulu, rasanya beda gitu. Ya, rasanya berbeda. Coba tiap tahun begitu. Kemudian selanjutnya, Bang, ya. Rukun. Pertama zabah, pekerjaan menyembelih. Yang kedua zabih, ismul fa'il, orang yang menyembelihnya. Yang ketiga, ya madbuh, hewan yang disembelih. Yang keempat, ya alat menyembelih. Semuanya ini harus orangnya bagaimana, alatnya bagaimana, harus tajam. Ya, ini Pak, ini tukang jagal banyak juga. Sekarang banyak yang kayak saya punya teman juga ada yang sekali sabet, semakin cepat semakin baik. Tujuannya supaya tidak menyiksa. Dan para kedokteran juga orang binatang yang mati karena sebab ditembak, karena sebab dibunuh dengan cara lain itu lebih tersiksa ketimbang orang yang binatang yang disembelih dengan pisau dipotong 2 otot ya yang ada di samping kanan atau kirinya itu. Karena dia jantungnya terus menyembur gitu kan. Makanya ada caranya seperti begini nih. Keteknya dikempit, ini bagian adab. Ya, kemudian ditaruhlah ini pisau di bawah. Ya, maksimalnya udah 3 kali aja. Set. Tarik. Jadi pisau begini ya. Ditarik 1, 2, 3. Ini adab, keteknya dikempit. Ini para guru, para ulama. Set, gitu. Jadi palanya di sini. Iya, kan madepnya ini anggap aja ini kiblat. Iya. Ya kan? Ya kakinya di sana kan, lehernya di sini. Nah, begini. Ya, atau lehernya sebelah sini, ya. Set gitu. Jadi, nah sekarang banyak saya lihatin nih orang motong begitu.
Ya, begini keteknya harus kempit ini. Ya, ada bilang bau. Kalau begini keteknya kebuka dikit bau. Itu iya, bukan kebauan, bukan. Apalagi memang yang nyembelihnya nggak mandi. Iya, iya. Kalau dia kan yang ketahuan nggak mandi tuh binatang ternak. Ini bagian adab dia, nggak boleh diketik. Tapi banyak sekarang udah sekali brel. Saya punya teman sekalian promosi namanya Ustadz Bucep. Dia keahliannya itu nyembelih. Ya, kita tahu Ustadz Bucep, kawan Ustadz Jeffrey Bukhari itu sekali doang pisaunya yang brel, langsung. Lebih bagus. Jangan sampai ada kayak mainan begitu, ya tersiksa. Dan makanya pisaunya tuh harus tajam, orangnya harus ahli gitu. Yang bagus memang sekali tuh. Ya. Set bro. Gitu. Kalau belajar gimana? Belajar nyembelih katakan lebih bagus yang punya hewannya. Belajar menyembelih itu tidak menjadikan binatang itu terzolimi, makanya harus ikut lah, yang ahli ikut gitu kan. Dan harus berani. Tapi belajar juga teorinya dia sudah penuh. Kalau belajar tuh nggak copot, namanya nyiksa. Iya. Jadi belajar tuh bukan berarti seperti orang belajar masak yang gagal berkali-kali, lama-lama jadi piawai. Ya belajar menyembelih harus dari awal udah jago ya. Dari awal sudah berani yang jadi, jelas. karena apa? Masalah nyawa gitu kan. Iya. Karena setiap binatang itu yang disembelih dengan baik sesuai rukun sunnah dan afdolnya, dia akan bersaksi bahwa setiap binatang yang disembelih seperti dia naik dia ke atas, dia bahagia di hadapan Allah, bangga ya, sambil menyaksikan seluruh malaikat-malaikat itu kemudian bilang, aku bahagia dan bangga dijadikan binatang sesembelian orang yang soleh. Masya Allah. Binatangnya begitu. Ya, terus. Iya. Ya. Mana lagi bang? Syarat orang yang nyembelih, syaratnya nih orangnya nih jagal nih. Ya, kemarin di sana ada orang ditangkap tuh jagal. Ditangkap apa jagal pak? Ya. Ada tato di sini pak. Jagal, tangkap sekarang. Pas sampai di penjara, bajunya dibuka, langsung dikasih sama gubernur piagam dan piala seduing. Ternyata ada tulisannya, jagalah kebersihan Pemda DKI gitu. Gitu. Pemprov DKI. Ada lagi yang lebih kacau. Membantu pemerintah bro. Enggak, ada lagi jagal di sini. Terus siapa? Sini neraka. Gawat, jagal neraka. Iya. Pas dibuka, jagalah diri dari keluargamu dari api neraka. Lebih panjang lagi. Dari sini ya? Iya. Ini sebenarnya temanya masih. Oke, terus ya. Nah, ini jagalnya nih ya kan, kenapa jadi ke situ sih? Orang Islam ya pertama yang halal dinikahi orang Islam. Berarti atau orang yang halal dinikahi orang Islam. Berarti ya dulu tuh budak ya patokannya. Yang kedua, bila hewannya ghairu maqdur. Ya, maka disyaratkan orang yang menyembelih adalah orang yang bisa melihat. Ya, ghairu maqdur. Hewan ghairu maqdur tuh, maqdur tuh asal katanya kodar ya, tidak apa ya, buta kali ya. Oh ya. Hewannya maksudnya? Iya, hewannya. Jangan hilang lagi coba bang. Emang hilang. Biar aja saya emang gak usah kelihatan mukanya. Ya, ya. Disyaratkan orang yang nyembelihnya ada orang bisa lihat kalau binatang itu buta. Dimakruhkan sesembeliannya orang yang buta. Jadi udah binatang yang nggak lihat, yang nyembelihnya buta. Ya, makruh. Ya. Kalau orang buta, dia cakepnya jangan nyembelih, mijit. Ya. Dimakruhkan sembeliannya orang yang buta, anak yang belum tamyiz. Bapak tahu tamyiz? Di bawahnya lagi. Kan saya pernah nyampein. Kalau di bahasa Indonesia itu bro, balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, tua renta. Kalau di Islam tuh kan setahun 2 tahun balita, namanya sobiyun. Kalau banyak sibyan. Sibyan, jin yang ngincer bayi di bawah 2 tahun. Sabyan. Nah, itu jin juga berarti kan. Sabyan itu berarti artinya bayi. Ya, balita. 3 tahun sampai 5 tahun itu namanya tiflun. Kalau banyak atfal, makanya rodotul atfal. 6 sampai 7 namanya gilmun. Gilmun tuh anak-anak usia golden age, masa kemasan. Usia 8 tahun tuh namanya amrod. Amrodun tuh anak yang udah bisa tahu, bisa membedakan mana yang enak, mana enggak enak. Umur 9 tahun namanya tamyiz. Pekerjaannya tamyiz, orangnya mumayyiz. Anak yang sudah bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk. Umur 10 tahun sampai 15 tahun baligh.
Anak yang sudah bisa bedain mana yang halal, mana yang haram. Amrod 8 tahun udah bisa bedain mana enak mana enggak. 9 namanya mumayyiz, tamyiz, bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk di sini nih. 10 sampai 15 balik udah bisa bedain mana yang halal dan haram. 16 sampai 19 namanya fata, remaja, perempuan fatayat, fatayat. Ya, itu remaja, usia membentuk jati diri. Fata. 19 sampai 40 namanya zakar. Laki-laki, dewasa. 19. Jadi dewasa itu 19 sampai 40. 40 sampai 55 namanya syekhun, tua. Iya, 55 sampai terus ke sana namanya syekhul haram, tua renta. Ya. Kira-kira ada di mana kita? Yang tahu masing-masing. Udah bilangnya tamis gitu dia. Umur ya, tapi kalau tapi kita pakai istilah orang luar. Usia 25 Allah menyempurnakan akal. Usia 40 Allah menyempurnakan hati. Jadi kesimpulannya the life is beginning from 40. Hidup itu dimulai dari 40. Jadi ternyata orang baru lahir di usia 40. Kalau bapak usianya 55 berarti umur baru 15 tahun. Fata, balik, ya, gitu. Kalau saya Amrod, ya 48 anak yang baru paham mana yang enak mana enggak, makanya nyari enak mulu gitu kan, gitu. Ya, terus lagi, wah nggak berasa setengah 10 nih, kapan? Ya, anaknya belum tamyiz, dimakruhkan, berarti umur di bawah 8 tahun 7 tahun nggak boleh. Ya. Syarat hewannya sekarang nih. Hewannya termasuk hewan yang halal dimakan. Ya sapi 2 tahun ke atas. Ya namanya macam kemarin sore mau hampir saya siapin gambar kambing ini yang 2 tahun, nanti terlalu lama lah ya. Kemudian yang B tadi masih memiliki hayatun mustaqirroh. Hayatun mustaqirroh. Hidupnya nyambung, berkesinambungan bukan karena sakit-sakitan. Kehidupan tetap, bukan gerakan di ambang kematian. Meskipun memang dianjurkan ketika ada orang kambing sapi ketabrak tuh udah cetet kek. Ya, jangan sampai nggak niat berkurban pas di hari raya kurban tanggal 10, 11, 12 kambingnya ketabrak, nggak niat dia berkurban, tabrak latih bilang bismillahirrahmanirrahim niatin kurban, nggak begitu. Ya betul-betul memang lagi hidup, dia lagi sehat gitu. Nah di antara ada lagi lah, jangan memotong hewan kurban di depan hewan kurban yang sedang diikat. Saya banyak ngeliatin itu. Ya, sapi diikat di depannya pemotongan. Itu sapi matanya pada melotot. Sapi bisa melotot juga bro, sama kayak istri kita. Ya. Jadi istri kita gitu. Ya. Melotot juga dimeliling matanya. Padahal dia belum potong dan dia menetes air mata. Tetap sama dengan perasaan sapi-sapi betina jantan yang lainnya. Sedih juga netes air mata. Ya, tapi dia akan bangga setelah dipotong oleh orang-orang soleh, tapi ada adabnya. Tadi di antara pisau yang tajam, kemudian juga jangan memotong sapi, ya di depan sapi yang masih hidup. Kayak saya bilang tahun-tahun yang lalu sebelumnya di sini sapinya di depan yang dipotong, gimana sapi nggak berontak gitu? Harus jemputin sapinya di sana. Ditaruh di blok sebelah sana, potong sini. Ketika mau dipotong baru di bawah gitu. Jadi dia nggak tahu tuh sapi apa mau dibawa ke pesta, apa mau dibawa ke tempat makan, ke padang gitu. Tahu-taunya oh dipotong. Jadi berontaknya nggak banyak. Tapi kalau dari awal di depan tuh pasti dia berontak dia. Bunyi terus. Oh nggak nyaman dia. Udah persis belum? Belum. Oh gitu. Ternyata dia lebih dekat daripada kambing. Ya. Terus apa lagi tuh? Terakhir ya. Nah ini ayatnya. Ya 4 surat. Ya 4 ayat dari surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Ya inna syani'aka huwal abtar. Itu buat orang yang merendahkan Nabi kalau inna syani'aka huwal abtar. Dan mereka itu nanti akan terputus ya kehidupannya. Fasholli dan sholatlah di Rabbika kepada Tuhan. Wanhar, berkurbanlah. Ya, syariat kurbannya. Ya, bagaimana bisa berkurban kalau dia nggak pernah sedekah, Pak? Ya, latihan besar itu akan terwujud kalau dimulai dari latihan yang kecil.
Kurban bisa mudah dilakukan kalau dia biasa bersedekah. Yang kedua, ya, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum. Ya. Dan selanjutnya disebutkan agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebutkan nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang. Jadi setelah potong, Bapak boleh makan. Tidak boleh lebih dari sepertiga yang berkurban, ya. Yang dibagikan juga jangan kurang dari sepertiga. Sepertiga, ini kan sepertiga yang pertama, sepertiga kedua, sepertiga yang ketiga. Ya, sebagaimana malam itu dibagi tiga, sepertiga malam pertama jam 6 sampai jam 10, sepertiga malam kedua jam 10 sampai jam 2, sepertiga malam yang ketiga jam 2 sampai jam 5 atau jam 4 lah tergantung subuhnya. Nah, binatang juga sepertiga, maka kita makan jangan lewat sepertiga. Terus yang dibagikan jangan kurang dari sepertiga. Makanya kadang yang berkurban boleh minta pahanya, boleh. Saya minta paha ya yang belakang gitu. Supaya rasa memiliki. Yang afdol diserahkan semua. Dia nggak ikut makan. Ya, yang afdol. Karena yang mahal bukan dagingnya, Pak. Kalau kita kurban, Pak. Kalau kita mau nyari makan daging mah, selain itu juga banyak PSK kan. Ya. Kiloan, makan aja. Ya, yang mahal adalah bukan dagingnya, yang mahal bukan sesuatunya, yang mahal adalah ketika akan dipotong bismillahirrahmanirrahim. Adbahu hadhil hayawanat. Saya berniat memotong sembilan ini. Ya, lil kurban untuk kurban ala ismi atas nama Ustadz Agus Idwar Jumhadi bin Fulan Agus Idwar bin Jumhadi. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Cerang, situ yang mahal. Gitu. Apa lagi? Iya. Yang terakhir, lebaran terakhir. Lebaran terakhir dan Kang Ramdan. Surat Al-Hajj yang 3 ya. Masih ada 2 lagi. Kenapa di Ustadz Guswar jelas di sini nggak jelas ya? Emang saya apes mulu depan Kang Ramdan. Enggak, itu yang kecil soalnya. Enggak, emang sinyal di sini. Sinyalnya emang. Surat As-Saffat ya, boleh. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Ini dalil bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan tentang mimpinya kepada Nabiullah Ismail alaihi salam dan seterusnya. Ya. Ini adzbahuka, aku bermimpi menyembelihmu. Fangdur madza tarun, bahasa Quran luar biasa nih. Kaifa ra'yuka, kalau dalam bahasa agama, bahasa Arab tuh. Kaifa ra'yuka, apa pendapatmu? Lihat bahasa Nabi Ibrahim yang diwakili oleh Allah dalam firman-Nya. Fanzur, coba lihat. Madza taro, apa pendapatmu? Masya Allah. Ya, qala, maka berkata Ismail, ya abatif al wahai ayahku, kerjakan. Matukmar, apa yang sudah diperintahkan kepadamu. Satajuduni, insyaallah kau akan mendapatkan aku insyaallah bila Allah berkehendak minas sabirin, masuk orang-orang yang bersabar. Maka ketika anak itu sampai pada umur, ya, pada umurnya mungkin sekitar 7, 8, 9, 10 ya, saya berusaha, sanggup berusaha bersamanya, bisa ngiringin. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, ya lakukanlah ya. Kau akan mendapatkan aku termasuk orang bersabar. Siapa yang dimaksud bersabar? Siapakah derajat manusia yang hebat sabarnya? Derajat para nabi. Maka ucapan itulah yang membuat Nabi Ismail menjadi nabi. Gitu. Masya Allah. Baik. Ya, sepertinya sudah jelas ya, detail baik itu dari motivasi kita untuk berkurban dan juga hal-hal teknis yang perlu kita ketahui. Mulai dari hewan yang akan dikurbankan, cara memotong, bagaimana memotongnya, kemudian efek terhadap diri kita. Nah, ini ada satu pertanyaan, Kimo. Ya, banyak sekarang tawaran berkurban keluar Jawa yang masih tertinggal dan di luar negara, di luar negeri.
atau negara Islam yang sedang berseteru dengan negara Islam yang lain, negara yang lain lah yang sedang susah. Harga relatif murah. Nah, bagaimana hukum dan amalnya? Jadi harga ada yang 1,5 juta. Di mana itu Mbak ya? Saya kemarin dapat tawaran 2 juta harganya. Kan saya sudah ngomong ya. Ada 2 hal. 1, perjuangan untuk bisa membeli hewan kurban. 2, alokasi daging kurban. Akikah dibagikan dalam keadaan matang, ditambahlah dengan nasi dan segala macam. Kurban dibagikan dalam keadaan mentah, supaya filosofinya di hari itu tidak boleh ada orang yang susah, ya bergembira, gitu. Nah, yang 1,5 boleh nggak? Ya boleh. Dapat nggak beli 2 juta? Ya boleh. Ya. Saya dapat beli kambing kurban, Ustadz langsung ke petani. Alhamdulillah Ustadz, saya bisa kurban. Ya, alhamdulillah. Berapa harganya? Ya saya cuma bayar biaya ininya doang Ustadz. Biaya ya kasih pakannya aja kalau kambingnya karena dia banyak. Berapa? 750.000. Boleh nggak? Ya boleh, nggak masalah. Tapi yang 750 sama yang beli 1 juta, jangan minta pahala sama dengan yang beli kambing 4 juta dong, kan gitu doang udah. Iya. Ya, nggak ada masalah kan. Iya. Karena ada juga yang dikasih juga malah. Hah? Iya. Ini atas nama ini deh gitu. Iya, yang makanya orang kalau misalnya saya mau Ustadz Guswar itu berkurban, saya kasihlah uangnya. Iya. Kasih uangnya misalnya. Iya. Maka uang yang dipakai untuk berkurban sampai jadi dia punya hewan kurban itu lebih afdol binatangnya ketimbang uangnya. Oh, jadi bukan Kimo yang ngebeliin terus nebeng, misalkan sapi nebeng nama di situ enggak gitu ya? Iya, yang mahal adalah hewan kurbannya yang dia beli. Ketika masih jadi uang, belum naik derajatnya. Tapi ketika sampai kebeli hewan kurban dari perjuangan dia, dari mulai niat ngumpulin sampai dia fight jalan setiap langkah kakinya sampai tawar menawar kemudian ngebeli, maka sungguh hewan kurban ini lebih afdol daripada uang yang dia belikan untuk kurban itu sendiri. Kecuali bagi kita ke orang tua kali Kimo. Masa kita kasih ke mak kita yang udah tua, mak beli sendiri supaya afdol kan gak ya juga. Itu teknis. Itu teknis gitu kan. Bisa aja Pak ini beli. Nanti saya suruh orang pilihkan ya gitu. Contoh. Baik, udah nggak ada lagi pertanyaan ya? Oh masih. Hilang mulu. Itu tadi udah. Nih udah mau nanya udah. Ayo udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustadz, maaf, cuman nggak hafal ayatnya, ayat Al-Maidah 2 dan 3 Pak Ustadz. Nah, itu tentang janganlah sekali-kali kalian mengganggu dan menyakiti binatang haidiu. Haidiu itu kan korban ya Pak Ustadz ya, binatang korban. Maksud mengganggu dan menyakiti di situ gimana Pak Ustadz? Mohon pencerahan. Apa pas waktu di panitia yang udah diserahin nama pengkurban atau gimana? Itu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengganggu tuh ya apa saja yang buat binatang zabih atau ternak itu juga nggak nyaman. Mukul-mukul, kemudian nakut-nakutin, gitu. Kemudian mengikat dengan sesuatu yang menyakiti dia. Ya, jangan kata yang menyentuh badannya, membuat tidak nyaman tempat kandang segala macam. Makanya saya sama anak, kalau kau bukan ahlinya memelihara, jangan kau memelihara binatang ternak atau binatang peliharaan. Gitu. Kalau bukan, kenapa? Kalau sampai kita memelihara binatang, mau itu burung, mau ayam apapun, kemudian kita lalai sebentar saja memberi makannya, karena ketika kita kurung, yang harusnya dia bebas mencari makan sendiri, maka dia makannya bergantung kepada kita. Telat makan, apalagi sampai tidak makan, apalagi dia tidak makan sampai mati, maka dia akan menuntut di akhirat. Dia puasa tiap saat, dia haji tiap tahun, dia sedekah keluarga. Tapi mengurung binatang sampai membuat dia mati kelaparan karena dia tidak dibebaskan, dikurung oleh kita, satu ini bisa menghabiskan semua amalan lain gitu loh. Makanya saya bilang, kalau kau tidak bisa dan bukan ahli memelihara, jangan, karena sampai mati di tanganmu gitu. Maka dari dulu saya nggak pernah mau memelihara, kebisaan saya pada sisi lain. Gitu. Udah ketawa, anak yatim. Enggak lihat, coba lihat dong muka di video di screen tuh. Ini kenapa pikirannya jadi kemana-mana Andi? Dia memelihara anak-anak yatim, anak buah. Ekspresinya kan beda soalnya. Gitu.
Iya. Di screen tuh agak lain gitu loh. Iya, bukan apa istri nonton di sini juga. Ini sang aja di kemana-mana. Kenapa pikirannya sama yang saya pikirin? Nggak lah. Artinya kalau nggak bisa memelihara mati bahaya tanggung jawab. Jadi dari patokannya ujungnya mati. Apa yang buat mati? Karena nggak makan. Apa yang nggak makan? Karena nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Diganggu. Usik, kekencengan talinya, kemudian geraknya sampai susah. Pokoknya dia nggak nyaman. Sampai ngerasa meskipun dia nggak punya akal pikiran gorizat, tapi dia akal tabiatnya untuk buat nyaman segala macam terganggu, itu masalah. Gitu. Nah, mari sama-sama kita tutup dengan doa yang akan dibawakan, dibimbing oleh guru kita Kimohai. Silakan Kimo. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta Zoomia juga Bapak-bapak Majelis Kopi Uduk semuanya, kita sama-sama tutup pertemuan kita. Pertama, berharap mudah-mudahan setiap tarikan dan hembusan nafas kita berbuah keriduan Allah. Yang kedua, hikmah dari apa yang kita sama-sama sajikan dalam kajian ini juga menjadi hidangan hidayah buat kita, yang ujungnya adalah Allah terus menaungi kita dengan kasih sayang dan ampunannya. Beberapa saat ke depan kita tundukkan kepala, pejamkan mata, angkat kedua tangan depan dada, hadirkan zat Allah dalam hati. Allah sedang menatap kita. Wa'fu anna ya karim. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tema kami kali ini berkurban dan derajat mereka yang melakukannya. Dari semua yang telah kami simak dan dengarkan, betapa begitu Engkau mencintai mereka yang mencintaimu sesuai doa-doa orang-orang soleh. Ya Allah, berikan cintamu dan berikan kami cinta orang-orang yang mencintaimu. Dengan kami mencintai mereka yang mencintaimu, bertambah cinta kami kepadamu dan tumpah rahmat cintamu kepada kami dengan mengawali cinta kami kepadamu. Ya Allah ya Rabbana, izinkan dan berikan kami kesempatan untuk terus mampu mendekat kepadamu dengan sedekah, dengan sholat, puasa, zakat, haji, termasuk momentum di bulan Zulhijjah yang sesaat orang melaksanakan ibadah haji di Haramain, dua kota suci Mekah Madinah. Maka kami mendekat dari sini dengan berkurban. Masih ada beberapa hari ke depan. Berikan kami kekuatan hati, turun hidayah untuk mau berkurban, kemudian berkesempatan kuat mampu menunaikannya sebagai tanda cinta kami kepadamu. Tidak banyak yang kau pinta dalam kami. Dalam sholat sehari semalam 24 jam kami hidupkan. Hanya 5 menit, 10 menit kali 5 waktu kau meminta. Dari 1 tahun, dari angka-angka rupiah, baik jutaan, puluhan juta, ratusan juta, dengan kenikmatan lainnya, diberikan kehidupan bersama pasangan hidup, suami, istri, anak, keluarga, kakek, nenek, paman, bibi, tempat tinggal, kendaraan, pangkat jabatan, lingkungan, sahabat soleh, pengajian, kemana-mana kami sampai. 3 juta, 4 juta, 5 juta setahun sekali untuk membeli hewan kurban. Ya Allah, ego kami, tamak kami, malas kami, enggan kami yang membuat kami untuk melakukannya. Maka masih ada beberapa hari ini ya Allah, hujamkan kuat-kuat untuk kami bisa berkurban dari yang paling ringannya, kambingkah, hewan sapikah, kerbaukah, ontakah, terserah Engkau bagaimana mengolah kami sampai kami akhirnya bisa bereksekusi, bisa berkurban di hari raya nanti. Allah ya Allah ya Rabbana, kami mendoakan bagi mereka yang berangkat sampai ke rumahmu ya Allah, agar dijadikan Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa umratan maqbula wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh-dhulumati ilan nur. Dan selanjutnya panggil kami sampai ke rumahmu dalam umur dan haji ya Allah. Ya Allah, isma doana, berkahi majelis kopi uduk, berkahi semua peserta Zoom di Shisha TV 2 Dai Berbagi, berkahi kami yang menyampaikan, berikan kami kehormatan, kemuliaan, dan peluk kami dengan penjagaan serta ridhamu.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah berikan lagi keluasan rezeki ya kepada kita semua dan juga kesehatan sehingga minggu depan kita bisa berjumpa kembali. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.